Ya, Allah juga berfirman, "Hal ata 'alal insanu hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih." Ya, sungguh kami menciptakan manusia dari nutfah, ya dari air mani, ya buat apa? Nabtalih, untuk mengujinya. Jadi memang Allah ciptakan kita untuk diuji. Karenanya ya, seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih, ya. Tapi kalau semua orang pernah bersedih, semuanya pernah bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, ya, diberi ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya, ya, cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Ya, kemudian juga ada yang wanita diberi kesedihan karena bertahun-tahun sudah menikah, tidak memiliki anak. Sementara wanita yang lain juga sedih, memiliki anak yang banyak tapi selalu menyusahkan dia, nakal, merepotkan dia. Sebagian wanita terus menangis, sudah mencapai usia tua, tidak mendapatkan suami. Sementara banyak wanita yang menangis mendapati suami yang selalu menyesakkan hatinya, selalu memukulnya, selalu menyedihkannya. Dan demikianlah namanya ujian, ya, beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya ini tabiat dari kehidupan, kondisi kehidupan isinya adalah ujian. Maka Anda jangan berangan-angan terlepas dari ujian. Semua orang diuji, cuma bedanya ada yang sedikit, ada yang banyak, itu saja. Oleh karenanya syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia mengatakan mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Sungguhnya ujian kehidupan itu tidak terputus-putus, kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bagaimana beliau banyak diuji. Apalagi beliau ulama, orang soleh, pasti banyak ujiannya. Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi, kata beliau. Ujian kehidupan, ujian zaman terus tidak terputus-putus. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Adapun kesenangannya datang sesekali seperti hari Eid, sesekali aja datang. Ya, oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya, ya, dunia ini isinya adalah ujian. Isinya adalah ujian, ya. Antum ingat ayat tersebut, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia dengan kepayahan. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingatlah bahwasanya yang menguji kita dengan ujian ini, ya, yang menimpakan kita musibah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berarti, ya, sengaja, ya, Allah dengan hikmahnya sengaja menimpakan musibah ini kepada kita. Allah telah memilih kita untuk diuji dengan ujian ini. Dan Allah tahu ujian ini pas buat kita. Allah tatkala mentakdirkan ujian ini bagi kita. Misalnya seorang kehilangan anaknya, seorang kehilangan barangnya, seorang mungkin terluka, seorang mungkin harus bercerai. Banyak musibah yang Allah tahu, berarti memang ini pantas buat kita atau pas buat kita dan kita memang bisa untuk menghadapinya. Maka seorang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang tahu bahwasanya yang menentukan, mentakdirkan adanya musibah ini adalah Arhamur Rahimin. Adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang lebih sayang kepada dia daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Jadi kalau Allah kasih kita musibah, kasih kita ujian, ya udahlah, ini berarti memang Allah sudah takdirkan. Dan Allah memilih buat kita ujian tersebut, berarti kita sebenarnya sanggup untuk menghadapinya. Karena Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Jadi kalau kita berusaha, bersabar, berdoa, tegar, insya-Allah kita bisa menghadapi ujian ini. Dan ini memang pas kadarnya sesuai yang Allah kehendaki. Ini dia ujiannya sekian. Kadarnya sekian. Makanya tadi hadis yang sudah saya sebutkan, Allah memberi ujian kepada seorang hamba. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh, Allah tambah. Berarti Allah memberi ujian sesuai dengan kadar yang pas buat kita.
Maka seorang begitu diuji, sabar. Sabar, dia tahu bahwasanya ini adalah ujian yang memang harusnya bisa dia hadapi. Dia harus sadar bahwasanya ujian yang datang kepadanya, ya, bukan untuk membinasakannya, tetapi adalah untuk mengujinya agar Allah melihat bagaimana dia menghadapi ujian tersebut. Ya. Allah tidak membinasakannya, Allah kasih dia ujian. Ya, kalau kita diberi ujian bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk kita hadapi ujian tersebut. Apakah kita bisa menghadapinya atau tidak? Apakah kita bersabar sehingga kita dapat pahala, ataukah kita mengeluh? Ya, berkeluh kesah sehingga kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya mengatakan ujian itu seperti obat, ya. Memang pahit tapi harus diminum. Kalau antum tidak menghadapinya dengan kesabaran, maka antum tidak akan mendapatkan kesembuhan. Ya, pasti ada sesuatu pada diri kita sehingga Allah kasih ujian tersebut. Yang ujian tersebut fungsinya seperti obat. Ya sudah, hadapi saja. Hadapi dengan kesabaran sebagaimana kita bersabar kalau dikasih obat oleh dokter kita minum. Bahkan kalau harus diamputasi kita bersabar karena kita tahu di balik itu pasti ada kebaikan. Ini obat yang Allah berikan kepada kita, mau tidak mau inilah obat. Maka hadapi, minumlah obat tersebut, yang pahit tersebut, yang tidak enak tersebut, agar kita bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang sedang kita hadapi. Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, Allah kasih kita musibah, ya. Allah kasih kita ujian. Di antara hikmahnya agar Allah ingin melihat seorang hamba beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada orang diberi ibadah dengan ibadah bersyukur, maka dikasih kenikmatan agar Allah lihat dia bagaimana bersyukur kepada Allah. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kesulitannya. Ya. Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan. Ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? Apa yang mau dia tangisi? Bisa jadi memang seorang dalam ketentramannya, dalam kebahagiaannya dia menangis, tapi itu jarang. Ibadah yang keluar dari hati seorang tatkala sedang diuji dengan musibah itu luar biasa, ya. Luar biasa. Makanya terkadang seorang lilit utang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan utangnya tidak dilunas-lunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kalau hutangnya lunas dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hutangnya lunas dia tidak lagi salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah menambah hutangnya sehingga dia benar-benar terjepit, sehingga dia tahu apa arti tawakal. Dia tahu apa arti apa? Tawakal. Betapa banyak orang diajari oleh Allah dengan tawakal setelah dijebak dengan ujian yang sangat berat, tidak ada yang bisa menolong dia seorang pun. Presiden pun tidak bisa menolong dia. Ya. Tidak ada yang bisa menolong dia. Kecuali siapa? Allah. Maka dengan adanya ujian, adanya musibah, adanya penderitaan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dari seorang hamba agar hamba itu beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada ibadah syukur, ada ibadah apa? Ada ibadah sabar, ya. Ada ibadah sabar, dan demikianlah, ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW beribadah dengan bersyukur, beribadah dengan bersabar. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam yang super kaya raya dengan dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, dia juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayub yang pernah kita sampaikan kajian, pernah diberikan kekayaan yang luar biasa dan pernah dikasih sakit yang lama. Dia pernah beribadah kepada Allah dengan syukur dan dia pernah beribadah kepada Allah dengan sabar. Kemudian ingat, jika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bersabar, maka sungguhnya Anda dalam kebaikan. Anda masih dalam kebaikan. Kapan Anda tidak dalam kebaikan? Kalau Anda mengeluh, kalau Anda meronta, kalau Anda protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan. Seluruhnya kebaikan. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak mungkin kecuali hanya kepada seorang mukmin. Seorang mukmin yang selalu dalam kondisi baik. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang mukmin. In asabatu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapati kesenangan-kesenangan, maka dia bersyukur dan ini baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia diuji dengan penderitaan, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairal lahu, dan itu baik baginya.
Oleh karenanya, jika Anda sedang diuji sementara Anda bersabar, sungguhnya Anda dalam lautan kebaikan. Kebaikan terus mengalir, argo kebaikan terus berjalan karena Anda sedang dalam kesabaran sebagaimana ya yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Oleh karena dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, "Ma min ahadin minal muslimin." Tidaklah seorang dari muslimin yusabu bi bala'in, diuji dengan suatu ujian, suatu penderitaan fi jasadihi, penderitaan di badannya, dia sakit atau yang lainnya. Illa amarallahu ta'ala al-hafazata alladhina yahfazunahu. Kecuali Allah akan perintahkan kepada malaikat al-hafazah, para penjaga, para pencatat amalan-amalan hamba. Uktubu li abdi fi kulli yaumin wa lailatin mithla ma kana ya'malu minal khair. Maka tulislah bagi hambaku kebaikan terus mengalir setiap hari, siang dan malam, seperti yang biasa dia lakukan dari kebaikan yang dia lakukan. Madama mahbusan fiya, selama dia ya tertahan gara-gara ya fi wathaqi, karena dia sakit, dia sabar dengan penderitaan tersebut. Jadi seorang kalau bersabar, saya katakan tadi, argo pahalanya jalan terus. Argo pahalanya jalan terus, ya sudah. Kapan Anda mengeluh? Kapan Anda protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka argonya berhenti. Argonya berhenti. Maka seorang kalau terbetik dalam hatinya, kenapa tidak selesai-selesai? Lawan itu dari iblis, itu dari setan. Lawan. Ya. Yakin bahwasanya kadarnya Allah tahu. Allah kasih musibah, kasih penderitaan, Allah tahu seberapa penderitaannya dan kadarnya sampai kapan Allah Maha tahu. Kita berdoa kepada Allah, kita cari solusi, tetapi kita bersabar menghadapi ya ujian tersebut. Kenapa? Karena argo pahala jalan terus. Malaikat catat terus pahalanya. Meskipun dia tidak bisa melakukan amal-amal ibadah yang biasanya dia lakukan. Pahalanya jalan terus. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya kalau engkau bersabar dalam ujian, berarti kau dalam kebaikan. Sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan musibah baginya. Berarti tanda kebaikan adalah Allah berikan musibah. Nabi mengatakan, yang mengatakan demikian, "Man yuridillahu bi khairan." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, yusib minhu, Allah berikan musibah baginya. Musibah dalam berbagai macam musibah. Ya, ada yang musibah pada anaknya, ada musibah pada hartanya, ada musibah pada suaminya, ada musibah pada istrinya. Ada orang diuji dengan kekayaannya, ada orang diuji dengan kemiskinannya, ada orang diuji dengan sakit yang dia alami, ya. Dan banyak. Ada orang diuji dengan tuduhan yang tidak baik kepadanya. Ada orang diuji dengan kerabatnya, diuji dengan kakaknya dan adiknya, dengan tetangganya. Oleh karenanya, selama kita diuji dan kita bersabar, sungguhnya berarti Allah masih menghendaki kebaikan bagi kita. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Idza ahaballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Jika Allah mencintai suatu kaum, idza ahaballahu qauman ibtalahum, Allah menguji mereka. Dalam hadis yang lain, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira, ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. "Wa idza arada bi 'abdihi syarra, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tidak kasih dia musibah. Allah tahan dosanya, nanti Allah akan balas pada hari kiamat kelak dengan balasan yang sempurna. Oleh karena jika seorang diuji dan dia bersabar, yakinlah dia masih dalam kebaikan. Argo pahala terus berjalan. Di antara hal yang perlu kita renungkan, bahwasanya terkadang Allah kasih musibah kepada kita untuk mengangkat derajat kita di surga. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Inna rajula la yakunu lahu 'inda Allahil manzilah, fama yablughuha bil amal. Fama yazalu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang benar-benar dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak bisa mengangkat dia ke posisi tersebut dengan amal solehnya. Artinya apa? Allah lihat amal soleh dia sedikit, tidak cukup. Pahala dia tidak cukup untuk mendongkrak dia untuk naik ke derajat yang tinggi tersebut. Fama yazalu yabtalihi, maka Allah terus mengujinya. Allah terus memberikan musibah kepadanya. Bima yakrah, dengan perkara yang dia tidak sukai. Hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah pun menyampaikan dia pada derajat tersebut. Ini yang disebut dengan musibah menambah derajat seseorang.
Ya, siapa di antara kita yang tahu amal solehnya banyak? Ya akhi, kita baca Quran jarang-jarang. Ya kita salat malam jarang-jarang. Itu pun salat malam dalam kondisi ngantuk-ngantuk. Sedekah masih pelit. Berbakti sama orang tua juga jarang-jarang. Baik sama istri pun tidak banyak. Perhatian sama tetangga kurang. Zikir juga lisan tidak pernah basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita kurang. Kalau kita mau kita kalkulasi ibadah kita sangat sedikit. Terus kita ingin mendapat derajat yang tinggi, tidak ada cara lain kecuali dengan dikasih musibah. Di balik musibah tersebut banyak ibadah-ibadah yang mau tidak mau kita lakukan. Ya, kerendahan diri, kesedihan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam sujud, menangis dalam salat malam. Ternyata dengan dikasih musibah tersebut, pahala kesabaran seorang hamba mengangkat dia pada derajat yang tinggi. Kalau dengan amal saja dia tidak mampu. Inilah maksud dari hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun falam yablugha bi amalin ibtalahu Allahu fi jasadihi. Sungguhnya seorang hamba jika telah tercatat ya bahwasanya dia punya kedudukan di sisi Allah dan dia tidak bisa sampai pada kedudukan tersebut kecuali dengan amal dia, maka Allah akan mengujinya pada jasadnya. Au malihi, atau Allah akan mengujinya pada ekonominya, pada hartanya. Au fi waladihi, atau Allah akan mengujinya pada anaknya. Subhanallah. Mungkin dia diuji pada jasadnya, mungkin terluka, mungkin sakit, mungkin celaka. Atau diuji pada hartanya, mungkin usahanya gagal, mungkin kerugian, mungkin uangnya dicuri, mungkin uangnya dirampok, mungkin ada yang hilang. Au fi waladihi, mungkin anaknya yang sakit, mungkin anaknya meninggal. Subhanallah. Allah kasih ujian kepada dia. Thumma sabbarahu ala dhalik. Kemudian Allah bikin dia bersabar atas ujian tersebut. Hatta yuballighahul manzilata allati sabaqat lahu min Allah. Sampai Allah pun menaikkan dia, mendongkrakkan dia, didongkrak sampai pada posisi yang sudah tercatat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tatkala diuji ingat hal ini. Amalan saya masih sedikit. Bisa jadi ujian inilah yang meninggikan derajat saya. Kemudian di antara hal yang perlu dia ingat tatkala dia sedang bersedih diuji dengan ujian, ingatlah bahwasanya ujian tersebut sebagai kafarah, menghilangkan dosa-dosanya. Menghilangkan dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah suatu pun menimpa seorang muslim, baik keletihan, bahkan keletihan, baik nasabin, keletihan, baik wasab, sakit apapun, sampai demam, ya, sampai demam. Kata Nabi SAW, la tasubbi al-humma, jangan engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa seorang anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jangan mencela penyakit, jangan mencela demam, kata Nabi SAW. Jadi seorang letih, seorang sakit, ya, wala hazanin, kemudian juga kesedihan yang menimpanya, ya, sampai wala hammin, ya, ham itu kekhawatiran tentang di kemudian hari, gimana nanti besok, bagaimana lusa, bagaimana tahun 2000 sekian, bagaimana anak saya kalau sudah besar. Kekhawatiran ini pun ini kesedihan. Kalau hazan, kesedihan tentang masa lalu. Kalau hammin, kegelisahan, kesedihan tentang masa depan yang dikhawatirkan. Ini juga menghapuskan dosa-dosa. Wala adzan, dan juga gangguan orang yang orang berikan kepada dia. Dia dizalimi, dia diganggu, dikata-katain, dituduh yang tidak, digibahi. Ini semua penghapus dosa. Wala ghammin, kegelisahan. Seorang muslim terkadang tidak jelas, tahu-tahu dia gelisah. Tahu-tahu ada hatinya lagi tidak tenteram, tidak tahu kenapa. Ketahuilah itu penghapus dosa-dosa. Wala syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenai tubuhnya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka seorang bersabar, ya, tatkala, ya, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dalam hadis disebutkan sampai dia diuji oleh Allah terus, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosa sama sekali. Berjalan dengan santai, tidak ada satu dosa pun yang ada di tubuhnya. Kenapa? Selama ini dia bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.